Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di podcast kita kali ini, yang mana kali ini kita akan membahas tentang istiqomah. Ya. Nah, terhadir bersama kita Mas Idam Nur Laksono. Halo, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik. Mas, kita akan berbincang-bincang tentang istiqomah, Mas. Ya. Kalau kita tahu istiqomah itu kan ibadah yang sangat mudah kelihatannya, kan ya. Ya. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian daripada istiqomah itu sendiri apa gitu. Ya, jadi kata istiqomah itu sendiri secara akar kata dari kata istaqoma yastaqimu istiqomatan, yang berarti itu tegak lurus. Ya, itu secara etimologi, secara luhutan lah, secara bahasa. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah konsisten terus-menerus melakukan ketaatan kepada Allah dalam segala keadaan. Jadi konteksnya istiqomah adalah bagaimana kita itu bisa terus-menerus berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kata terus-menerus ini yang menjadi menjadi perbincangan kita di hari ini. Karena berbuat baik itu mudah, tapi berbuat baik terus itu yang susah. Terusnya itu yang susah. Kalau sekali itu kan mungkin mudah ya. Tapi kalau terus menerus itu ya, mungkin yang berat di situ ya. Betul. Belajar itu mudah, tapi belajar terus itu yang susah, yang berat. Ya, berjuang itu mudah, tapi berjuang terus itu yang berat. Sabar juga mudah, tapi sabar terus itu yang berat. Karena apa? Karena kita ini kan kalau ibadah yang seperti puasa itu kan batasnya jelas ya, subuh sampai maghrib itu sudah buka, jadi batasannya jelas. Kalau ujian sekolah juga seperti itu, jadwalnya sudah ditentukan, materinya juga sudah ditentukan, sehingga kita bisa mempelajari sebelum ujian itu dimulai. Nah, tapi untuk istiqomah kita nggak tahu cobaan apa yang akan menghadang di depan. Nah, disitulah beratnya, ya kan. Sedangkan kita dituntut untuk senantiasa terus-menerus madep mantep marang Gusti. Nah, ini tentu tidak mudah. Jadi kalau ada orang di awal-awal itu kemudian merasa putus asa, merasa pesimis, itu memang wajar, itulah pembelajaran. Jadi dalam proses belajar kita memang harus memaklumi kalau ada mungkin kepleset 1-2 di awal-awal itu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita terus-menerus menjaga supaya istiqomah itu menjadi bagian yang melekat dalam diri kita. Oh gitu ya. Okay. Terus ini ada pertanyaan yang kedua. Kan kalau kita mendengar dari Mas Idam tadi kan kayaknya istiqomah itu kan berat ya. Yep. Nah, kita harus apa biar istiqomah itu terasa ringan itu harus bagaimana kita? Tip and triknya, tipnya. Biasanya kita melihat sesuatu terasa berat itu kalau kita belum mengerti manfaatnya atau kebaikannya untuk yang bisa feedback kepada kita. Nah, tetapi kalau kita sudah melihat keindahan kebaikannya itu biasanya sesuatu yang tadinya berat itu akan tampak ringan. Misalnya orang hujan-hujan itu kan kalau nggak ada keperluan kan mungkin males ya, apalagi di usia-usia yang sudah 30-40. Kalau anak-anak mungkin masih semangat, tapi kalau untuk orang-orang dewasa kehujanan di tengah jalan itu sesuatu yang berat, kecuali kalau ada hal yang memang kita cintai, yang kita benar-benar perlukan, maka hujan itu juga akan kita terabas. Nah, maka caranya adalah bagaimana kita itu mengimajinasikan bahwasanya di dalam istiqomah itu ada kebaikan yang nilainya itu indahnya itu akan menghilangkan semua rasa pahit ketika istiqomah. Jadi ada hadis Nabi mengatakan ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang konsisten terus-menerus meskipun sedikit. Terus-menerus meskipun sedikit. Jadi kita berarti Allah suka dengan ini kan gitu. Ya kalau kita sudah membayangkan
Allah saja mencintai. Bagaimana cintanya Allah? Betapa indahnya cintanya Allah kan gitu. Allah zat yang maha kuasa, Allah zat yang maha segalanya, itu mencintai loh. Luar biasa toh. Cinta itu sesuatu yang sangat besar sekali. Nah, Tuhan yang maha besar itu mencintai amal meskipun kecil. Berarti sebenarnya ketika kita itu melakukan amal, itu sebenarnya kita sedang menjemput cinta dari yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka yang perlu kita lihat, yang perlu kita alihkan adalah pandangan kita. Tidak fokus pada kesulitannya, tapi fokus kepada siapa kita persembahkan amal ini. Kalau sudah kepada Allah, berarti kan sudah tidak ada yang sebanding dengan itu. Karena Allah adalah zat satu-satunya yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha memberi dan sebagainya. Terus kemudian yang perlu digarisbawahi tadi adalah wa ingkol lah, meskipun sedikit ya. Jadi fokusnya kita adalah istiqomahnya bukan mencari yang berat-berat. Biasanya kan kalau orang beramal itu semangatnya amalan banyak, itu, membaca itu biasanya cuman satu kali ya banyak, tapi terus kemudian awalnya tok, terus selanjutnya tenaganya sudah habis di tengah. Nah, itu jangan sampai seperti itu, karena yang dicintai oleh Allah adalah yang istiqomah. Jadi kita fokuskan pada fadilah amal tersebut. Yang kedua, kita fokus pada energi kita itu untuk kita simpan. Cari yang kecil-kecil aja tidak masalah, yang ringan-ringan tapi konsisten. Dan nanti kalau sekiranya sudah konsisten, kita bisa tingkatkan terus sambil juga menikmati amalan tersebut. Ya, begitu ya. Ya, penting. Nah, ini mungkin yang terakhir nih, Mas. Ya. Terus tantangan istiqomah, ibadah istiqomah di zaman modern ini. Oke. Kalau mungkin waktu dulu mungkin kan tantangannya nggak banyak, tapi kalau pada zaman era modern kan yang jelas kan banyak tantangannya dibanding zaman dulu. Kalau dulu mungkin enjoy aja kan. Artinya apa ya, informasi tidak seterbuka sekarang, sehingga ketika kita pengen melakukan sesuatu itu kok banyak bandingannya, ini kok sudah seperti ini, saya kok masih seperti ini gitu ya. Jadi HP ini zaman modern ini saya nggak tahu kok langsung teringat ke HP gitu loh. Bedanya zaman dulu sampai zaman salah sekarang. Salah satu gitu. penghalangnya Nah, itu kan. Tapi ini juga bisa jadi penghalang, bisa jadi justru menjadi pemicu ya. Jadi tergantung bagaimana kita itu memegangnya. Saya minum dulu Mas. Iya, mau dulu. Ya. Kosong. kosong. Piye pertanyaannya piye, Mas? Tantangan istiqomah di zaman modern. Tantangannya apa? Sebenarnya zaman dulu maupun zaman sekarang itu ya tantangan tetap ada sih. Bahkan dulu itu juga orang-orang tidak lepas dari yang namanya intimidasi. Bahkan pada zaman Nabi itu para sahabat mengalami banyak sekali hal-hal berat ya. Jadi kalau dari segi tantangan itu ya tergantung pada kualitas daripada individunya, iman seseorang itu bagaimana. Nah, tapi memang kalau di zaman modern ini kan perangkat semakin banyak, tantangan memang semakin banyak. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya apapun itu bisa masuk ke ruang yang sangat privat kan gitu. Jadi peluang potensi untuk orang terpeleset itu juga semakin besar. Nah, tetapi kalau kita fokus pada bagaimana kita mengendalikan diri, maka hal yang menjadi hal yang berpotensi untuk menggoda itu justru bisa kita kendalikan. Misalnya HP. Ini kalau kita bersikap pasif pada HP ini, maka kita akan bersikap konsumtif. Tapi kalau kita aktif, kita bisa menjadi produktif. Misalnya kita isi konten-konten yang sifatnya itu mengajak pada dakwah, konten-konten yang isinya itu mengedukasi, mengajak orang untuk semangat menjalani istiqomah, semangat untuk mengaji, semangat untuk sholat dan sebagainya, maka dia juga akan menjadi alat kita untuk syiar, sehingga kita menjadi subjek daripada tantangan tersebut justru, bukan menjadi objek. Ya, jadi bagaimana kembali ke diri kita masing-masing untuk menghadapi tantangan di zaman sekarang ini, ya kita harus senantiasa bagaimana menjadi objek dari sebuah informasi, bukan menjadi subjek ya, subjek bukan objek dari informasi. Sekarang ini informasi banyak kan, banyak, saking banyaknya itu sampai bingung mana yang mau kita serap. Kalau zaman dulu kita itu mencari informasi agak kesulitan, bahkan orang mau beli kaset saja itu dulu harus naik sepeda ontel ke pasar belinya. Sekarang cukup klik itu aja sudah bisa. Iya, sekarang bisa online. Bisa online apapun. Kalau dulu kita harus datang sampai ke tokonya.
Demikian pemirsa bincang-bincang kita kali ini dengan Mas Idam Laksono, Nur Idam Laksono, penyuluh agama Islam teman Enter. Dan semoga pemirsa dapat menyimpulkan apa yang kita bicarakan tadi ya. Mudah-mudahan Karena bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya. Oke, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.